Episode 1961-1965. Bab 1961 Putri Ilahi memasuki dunia. Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Suster Caili. Dia menghapus kenangan khayalan di benaknya dan mengambil langkah maju dengan senyuman di wajahnya. Ayah membawaku hari ini karena dia dan Bupati Ilahi Pelukis Hati memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Jejak rasa malu dapat dideteksi baik dari senyuman maupun suaranya. Dia telah bertemu dengannya berkali-kali, namun rasanya dia tidak pernah bisa sepenuhnya percaya diri di hadapannya meskipun dia adalah putra ilahi. Tidak kurang dari putra ilahi nomor 1. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak menikmatinya. Faktanya, setiap orang harus berusaha menemukan seseorang yang spesial yang membuat mereka merasa seperti ini. Gadis itu berkedip seperti kedipan bintang malam. Jika ayahmu datang sendiri, itu pasti tentang dunia lain, kan? Dian Jiushi mengangguk sambil tersenyum sambil menjawab dengan suara terhangat dan paling lembut yang bisa dia kumpulkan, jalan telah dibuka sekali lagi, dan kali ini, seorang ksatria neraka yang merupakan bagian dari tim perintis telah berhasil menginjakkan kaki di dunia itu. Kami sudah memastikan arahnya. Dalam 50 tahun, kita seharusnya bisa mengumpulkan cukup energi untuk menembus jalur itu sekali lagi. Kemudian, Raja Neraka, Imam Besar, dan kemungkinan besar ayah kita akan berpetualang ke dunia itu bersama-sama. Dian Jiushi mendongak saat sedikit kerinduan melintas di matanya. Dunia yang dikenal sebagai tanah murni abadi. Dia menurunkan pandangannya dan tersenyum lagi. Hal ini tidak boleh diungkapkan karena akan menyebabkan ketidakstabilan di dunia berdebu. Saat ini, semua orang yang saya sebutkan dan kami berdua adalah satu-satunya yang mengetahui hal ini. Pastikan kamu tidak memberitahu siapapun tentang ini, oke? Aku tahu, ayah sudah memberitahuku tentang hal itu, jawabnya sambil tersenyum tipis. Namun, sedikit keraguan tiba-tiba muncul di matanya saat dia berkata, tanah suci abadi itu murni selamanya, bukan? Dunia ini pasti sangat indah dan damai. Bukankah penampilan kita mengganggu kedamaian mereka? Tentu saja, Dian Jiushi tidak menyangkalnya. Dia tahu bahwa hatinya semurni matanya. Dia juga satu-satunya putri ilahi yang menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, kita hidup di dunia di mana yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat, dan yang terkuat adalah yang bertahan hidup. Sama seperti mereka yang mempunyai pilihan untuk menolak membela kehormatan mereka atau tunduk pada kita untuk bertahan hidup, kita juga mempunyai pilihan untuk mengganggu mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, atau tetap di tempat kita sekarang dan merana selamanya. Ini tidak ada hubungannya dengan benar atau salah, baik atau jahat. Jika seseorang, atau lebih tepatnya, sesuatu harus disalahkan atas ketidakadilan ini, maka kelemahan adalah satu-satunya dosa asal. Menyadari bahwa dia melenceng ke topik yang agak berat, dia segera tersenyum lagi dan berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kamu tidak perlu khawatir, Saudari Caili. Yang mulia adalah raja yang baik hati dan baik hati yang membenci penindasan dan pembunuhan di atas segalanya. Menurut ayah, Yang Mulia telah mengatakan lebih dari sekali bahwa kita tidak boleh menimbulkan kekacauan dan membunuh orang yang tidak bersalah jika kita berhasil memasuki tanah suci abadi. Selain itu, kilatan aneh memasuki matanya saat itu. Jangan lupa bahwa dunia itu awalnya milik kita. Gadis itu mulai berpikir, tapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia berkata, baiklah, terserah. Itu yang perlu dikhawatirkan oleh bapak kita. Lihatlah cabang-cabang awan pelangi ini, kakak Big Head. Cantik sekali, bukan? Saya setuju dengan sepenuh hati, Dian Jiushi menggema, tetapi matanya tidak pernah beralih dari gadis itu sedetik pun. Mendapatkan satu cabang awan pelangi dari tanah suci sudah merupakan suatu berkah, tapi seluruh taman. Bupati Ilahi Pelukis Hati benar-benar menyayangimu seperti yang belum pernah kulihat. Ayah adalah yang terbaik, gadis itu menyatakan dengan bangga sambil memegang beberapa kelopak bunga di tangannya. Lingkaran pelangi terpantul dari matanya yang berbintang dan membuatnya tampak lebih cantik dari sebelumnya. Namanya cabang awan pelangi, dan kedua nama kami memiliki kata yang sama pelangi, Kai. Aku merasa bunga itu mekar di hatiku saat pertama kali aku melihatnya. Dia kemudian mengulurkan kelopak bunga ke arah Dian Jiushi dan bertanya, apakah menurutmu itu adalah bunga takdirku, kakak Big Head? Kelopak bunga pelangi praktis berada tepat di depannya, tetapi tatapannya tidak menyimpang sedikit pun dari wajahnya. Pikirannya biasanya setenang dan tak tergoyahkan seperti gunung es,
tapi saat ini dia hampir tidak bisa berpikir. Aromanya yang seperti mimpi seperti parfum yang paling menarik di dunia. Penglihatannya semakin kabur saat dia perlahan mendekatkan lengannya ke rambutnya. Namun, tangannya berputar ke bawah dan mendarat di kelopak bunga di saat-saat terakhir. Merupakan kehormatan bagi cabang awan pelangi untuk dicintai olehmu, dia menyatakan bahkan ketika detak jantungnya semakin tidak terkendali. Saya tidak berani mengatakan apakah ia berhak menjadi bunga takdir Anda, tapi saya yakin Andalah yang ditakdirkan. Dia tidak bisa menyentuhnya, dia takut sentuhannya akan menodai kemurniannya. Bahkan jika dia adalah putra ilahi yang terhebat. Bahkan jika dia adalah tunangan yang mulia berikan pada dirinya sendiri. Sebagai putra Bupati Ilahi tanpa batas, Anda pasti mengira dia memiliki banyak istri. Faktanya, saudara laki-lakinya, keponakan laki-lakinya, dan bahkan cucu laki-lakinya semuanya memiliki haremnya sendiri. Tapi bukan itu yang terjadi padanya. Faktanya, dia belum pernah menjalin hubungan dengan wanita lain meskipun dia adalah putra ilahi tanpa batas, yang tertinggi di antara mereka semua. Itu karena dia tidak akan membiarkan sedikit pun noda pada kasih sayangnya yang murni terhadapnya. Ditambah lagi, bagaimana mungkin dia bisa menerima wanita lain ke dalam hatinya padahal dia sudah memilikinya. Pada saat itulah angin sejuk bertiup melintasi lautan bunga. Saat angin sepoi-sepoi menyentuh bulu mata gadis itu, dia segera berbalik dan berseru gembira, "Bibi." Seorang wanita jangkung dan ramping berpakaian biru turun dari langit. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah jubah biru yang membentang sampai ke pergelangan kakinya. Dia memiliki rambut biru yang tampak selembut air, dan ikat pinggang biru yang melingkari pinggangnya adalah satu-satunya aksesori yang ada di tubuhnya. Dia bahkan tidak memakai riasan. Penampilannya sesederhana mungkin. Dia memiliki alis yang berbentuk seperti bulu, dan kulit seputih salju. Wajahnya mirip dengan Hua Caili dalam beberapa hal. Dia secantik mimpi, namun tidak ada yang berani melihatnya lama-lama. Itu karena matanya sedingin es. Lautan cabang awan pelangi tiba-tiba berhenti bergoyang. Bahkan Dian Zhouxi langsung menunduk. Itu karena dia merasa seperti pedang dingin menembus jiwanya saat tatapan mereka bertemu. Junior Dian Zhouxi dari Kerajaan Tuhan Tanpa Batas menyambut pedang abadi senior. Dia membungkukkan punggungnya dan menundukkan kepalanya. Postur tubuhnya tidak kalah hormat dibandingkan saat dia menghadapi Bupati Ilahi pelukis hati tadi. Namanya adalah Hua Qinying, dan dia adalah pedang abadi yang terkenal di dunia. Di mata dunia, dia seperti bunga teratai tinggi yang tumbuh sendirian di pegunungan tertinggi, atau makhluk abadi yang diasingkan yang tinggal sendirian di lukisan kuno. Meskipun terlahir di dunia debu yang sangat dalam, dia tidak tersentuh oleh kumparan fana dan lebih bangga daripada embun beku. Dia adalah perwujudan hidup dari kata immortal. Kapanpun orang memikirkan kata itu, mereka akan selalu memikirkan pedang abadi yang berdiri tegak dan bangga di antara awan paling tinggi. Tante, namun Hua Caili tidak mempunyai keraguan seperti itu. Dia menerkam wanita yang terlalu tajam untuk dilihat kebanyakan orang dan memeluknya erat. Tidak lama kemudian dia akhirnya melepaskannya. Dia melirik Dian Zhouxi dengan mata yang tampak seperti gelombang biru yang tak terhitung jumlahnya sesaat sebelum segera membuang muka. Kemudian, suaranya yang dingin dan jernih terdengar di samping telinganya, "Kemajuanmu sungguh luar biasa. Saya tidak ragu Anda akan melampaui saya suatu hari nanti. Kamu terlalu memujiku, senior. Saya tidak akan berani membandingkan diri saya dengan Anda." Dian Zhouxi menjawab dengan rendah hati dan terburu-buru. Dia jelas lebih tertutup di sekitar Hua Qinying daripada Bupati Ilahi pelukis hati itu sendiri. "Lihat ini, Bibi. Ini taman cabang Rainbow Cloud milikku sendiri." Hua Caili berkicau seperti seorang gadis kecil yang terlalu bersemangat untuk berbagi harta indah yang baru saja didapatnya. Hua Qinying memegang pergelangan tangan Hua Caili dengan lembut. Kilatan dingin di matanya menghilang seolah tidak pernah ada saat dia berkata, "Ayahmu membawa kembali taman cabang awan pelangi dari Tanah Suci. Sementara aku membawa kembali kotak pedang yang selama ini kamu rindukan dari Imam Besar. Satu segudang cara." "Kakek Wandao." "Oh." Hua Caili berseru kegirangan saat matanya tiba-tiba berkilauan seperti 10.000 bintang. "Saat ini ada di paviliun pedang, meski aku tidak tahu pedang mana yang ada di dalamnya karena kotaknya belum dibuka." Hua Qinying menatap Dian Zhouxi sebelum bertanya, "Apakah kamu ingin melihatnya sekarang, atau?" "Tentu saja saya ingin melihatnya sekarang." Hua Caili meraih pergelangan tangan bibinya dan berusaha untuk segera berteleportasi.
Tepat sebelum dia hendak melakukannya, dia mengingat Dian Zhouxi dan kembali menatapnya. Maaf, kakak Big Head, tapi saya ingin segera membuka kotak pedang dengan bibi. Silakan menjelajahi taman saya, tapi pastikan Anda tidak menyentuh bunganya terlalu keras, oke? Hehe, tentu, tolong, jangan ragu untuk pergi. Aku baru saja akan. Sayangnya, Hua Caili sudah terbang menuju cakrawala sebelum dia bisa menyelesaikannya. Dia telah lama mencari pedang dari Tanah Suci. Dia terutama menginginkan pedang bernama Glass Cloud. Untuk waktu yang sangat lama, Dian Zhouxi hanya menatap tempat hilangnya Hua Caili dan Hua Qinying. Tatapannya merupakan campuran dari 2/3 kegembiraan dan 1/3 kekecewaan. Paviliun pedang pemecah surga. Sepasang tangan yang tampak secantik susu kambing perlahan membuka tutup kotak pedang. Cahaya murni segera menerangi ruangan dan membutakan Hua Caili sesaat. Saat dia membuka matanya lagi, dia melihat pedang dengan bilah putih berkilauan dan kabut tipis mengelilinginya. Hua Caili mengerucutkan bibirnya dan menahan napas. Dia dengan gugup mengulurkan tangannya ke dalam kotak dan memegang pedang di telapak tangannya. Tangannya seperti batu giok, pedangnya seperti batu giok, dan hatinya juga seperti batu giok. Dia menghembuskan sedikit energi yang sangat besar, dan pedang itu segera mulai bersinar putih. Sebuah nama perlahan muncul di tempat gagang dan bilahnya terhubung. Awan kaca. Dia memegang Glass Cloud Sword di depan dadanya, cinta di matanya tidak memudar bahkan setelah waktu yang lama. Dia menyukai pedang itu, dan dia semakin menyukai namanya. Kebetulan sekali, tapi itu cocok denganmu. Ekspresi aneh terlihat di wajah Hua Qinying. Tentu saja, mungkin saja Patua Wandao melakukan ini dengan sengaja. Dia memang sangat memujamu. Saya tidak akan terkejut jika dia membuat pengecualian untuk Anda. Dari semua pedang di Tanah Suci, yang paling dia sukai dan inginkan adalah pedang awan kaca. Dia sudah melihatnya beberapa kali, tapi baru hari ini dia tahu namanya. Saya pasti akan mengucapkan terima kasih secara langsung kepadanya saat saya mengunjungi Tanah Suci lagi. Dia mengusap pedangnya seolah dia enggan berpisah dengannya. Dia berkata dengan senyum tipis di wajahnya, cabang awan pelangi, dan pedang awan kaca, salah satunya memiliki namaku di dalamnya, dan keduanya berbagi. Kata, awan, riak aneh muncul di hatinya saat dia berseru, sayang sekali nama calon suamiku tidak ada kata, Yun Cloud di dalamnya. Kalau tidak, akan menjadi sangat aneh. Meskipun dia adalah putri ilahi kaca pelangi, dia memiliki kepolosan dan romantisme yang sangat kekanak-kanakan. Sedikit mengernyit, Hua Qinying tiba-tiba bertanya, Caili, apakah kamu benar-benar menyukai Dian Zhouxi? Hah? Hua Caili memiringkan kepalanya dengan bingung tetapi langsung menjawab, tentu saja. Apa yang kamu sukai dari dia? Hua Qinying bertanya sambil menatap matanya. Hua Caili berpikir sejenak sebelum menjawab, dia sangat lembut dan tampan. Dia selalu memperlakukanku dengan baik sejak kami masih muda. Dia juga orang luar biasa yang mencapai hal-hal luar biasa. Itu sebabnya ayah selalu berkata bahwa tidak ada pria yang lebih baik bagiku selain dia di seluruh dunia. Dia yang paling cocok denganmu, Hua Qinying menyetujui. Namun, jika kamu benar-benar menyukainya seperti yang kamu katakan, bukankah kamu pikir kamu akan membawanya ke sini untuk memeriksa pedangmu bersama-sama? Petik 2 tanda tanya petik 2. Hua Caili berkedip sebelum bertanya dengan bingung, apakah itu etiket yang pantas? Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan etiket. Hua Qinying menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mengkhawatirkan dia saat dia pergi? Gadis itu terlihat semakin bingung. Dia adalah putra ilahi dari kerajaan Tuhan tanpa batas. Tidak ada bahaya yang akan menimpanya, jadi mengapa saya harus mengkhawatirkan keselamatannya? Nyatanya, aku semakin merindukanmu setiap kali kamu pergi, Bibi. Hehe, petik 2. Hua Qinying berbalik tanpa menjawab pertanyaannya. Caili, kamu harus memasuki periode pengasingan singkat dan menjalin hubungan baik dengan Glass Cloud Sword. Sementara itu, aku akan bertemu dengan ayahmu. Kamu di sini, Qinying, sapa Hua Fuchen ketika pedang abadi memasuki ruangan. Dia tampak begitu tenang dan tenang sehingga Anda tidak akan mengira dia baru saja melakukan pembicaraan penting dan sesi minum dengan Bupati Ilahi tanpa batas yang bergengsi itu sendiri. Alih-alih bertanya tentang urusan kedua Bupati Ilahi,
Hua Qinying berkata, saya akan membawa Caili ke dunia berdebu. Hua Fuchen menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, saya memberitahu Anda tentang keputusan saya, bukan meminta izin Anda. Sword Immortal sebenarnya berbalik dan bersiap untuk pergi setelah mengatakan itu. Saya tidak ingin Caili ternoda oleh kumparan fana. Suara tegas Hua Fuchen terdengar di samping telinganya. Sudah bertahun-tahun sejak dia berbicara begitu serius. Pria itu menghela nafas sebelum menenangkan nada suaranya. Jika dia tidak membangunkan esensi surgawinya secara tidak sengaja, saya lebih suka dia tidak pernah menjadi putri surgawi sejak awal. Saya hanya ingin dia menjalani kehidupan yang aman dan tanpa beban. Apakah itu alasanmu untuk mengubahnya menjadi burung yang dikurung dengan tanganmu sendiri? Hua Qinying berkata dengan dingin, omong-omong, mengapa kamu menjodohkannya dengan seseorang yang tidak dia cintai jika kamu benar-benar mendoakan yang terbaik untuknya? Kamu tahu cinta lebih baik dari siapapun di dunia. Saya menolak untuk percaya Anda tidak menyadari bahwa dia sama sekali tidak mencintai Dian Zhouxi. Dia, bahkan tidak mengerti apa itu cinta romantis. Jadi, tidak apa-apa, bukan, dia berkata, tetapi tatapannya yang tidak fokus menunjukkan bahwa pikirannya ada di tempat lain. Putri ilahi akan menikah dengan pria terbaik dan paling cocok untuknya. Di masa depan, dia akan mewarisi tahta ilahi saya dan dia akan mewarisi tahtanya, dan bersama-sama mereka akan memerintah semua makhluk hidup seumur hidup, tidak ada bahaya yang akan menimpa mereka. Hua Qinying terkekeh, tapi matanya semakin dingin. Kamu adalah orang terakhir di dunia yang mengatakan hal itu. Kamu mungkin dikenal sebagai Bupati Ilahi Pelukis Hati, yang anggun dan damai akhir-akhir ini, tapi aku tidak akan pernah melupakan orang gila sombong yang biasa disebut Putra Dewa Penghancur Surga. Sedikit kabut menutupi mata Hua Fuchen saat dia menggelengkan kepalanya. Ada banyak cobaan dan kesengsaraan di dunia ini, namun tidak ada yang lebih menyayat jiwa seperti cinta. Aku tidak ingin Caili mengalami. Ini adalah hidupnya. Itu adalah keputusannya sendiri. Pedang abadi memotong Hua Fuchen dengan dingin. Dia satu-satunya wanita di dunia yang berani. Caili mungkin putrimu, tapi dia adalah dirinya sendiri di atas segalanya. Dia adalah putri ilahi kaca pelangi yang akan mewarisi kekuatan sucimu dan seluruh kerajaan Tuhan di masa depan. Kamu mungkin ayahnya, tapi kamu pun tidak punya hak untuk membelenggu hidupnya. Juga, Hua Qinying melanjutkan sebelum Hua Fuchen menyela, dari 5 putra ilahi dan 2 putri ilahi, Caili adalah satu-satunya yang belum mencapai alam kepunahan ilahi. Waktu untuk mengunjungi Raja Abisal sudah dekat. Anda mungkin tidak peduli dengan kultivasinya, tetapi setidaknya Anda harus menjaga martabatnya sebagai putri ilahi. Selain mendewasakan dirinya sebagai pribadi, saya berharap memberinya kesempatan untuk mencapai terobosan. Aku bahkan mungkin akan membimbingnya menuju kabut tak berujung. Hua Fuchen tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Mungkin karena dia masih tenggelam dalam kenangan sedih, atau mungkin karena dia tahu dia tidak bisa mengubah pikiran Hua Qinying. Hua Qinying pergi setelah itu, tetapi sebelumnya meninggalkan sebuah janji. Jangan khawatir, aku akan melindunginya secara rahasia. 1. TN, istilah ini awalnya adalah Paus, tapi sekarang saya mengubahnya menjadi Imam Besar. Namun masih dapat berubah, bisa jadi, petugas ilahi, yang berarti birokrat ilahi setelah mencari di tiba sebentar, ternyata totalnya ada 4 imam besar, jadi jelas itu bukan Paus. Mereka lebih tinggi dari 7 raja Tuan dari 7 kerajaan Tuhan, tapi lebih rendah dari 7 kerajaan Tuhan. Abyssal Monarch, sayangnya, tidak mungkin bagi saya untuk mengetahui apa sebenarnya fungsi mereka karena damp latar belakang belum terjadi, jadi saya tidak dapat mengunci satu istilah pun. Mohon maaf atas kebingungan ini. Bab 1962 Selamat tinggal, kebangkitan. Di dalam ruang hijau tua mutiara racun langit, Yuer meringkuk di tempat tidur empuk seperti kucing. Ujung hidungnya naik dan turun dengan lembut setiap kali dia menarik napas. Yun Ce bukan satu-satunya yang harus menahan kekuatan Dewa Abu. Heaven's Meeting Sword juga berada di bawah tekanan besar. Yun Ce tidak punya pilihan selain menggunakan wujud Kaisar Iblis Pedang sepanjang pertempuran, jadi begitu dia jatuh pingsan, Yu juga pingsan. Honger tidak dapat membangunkannya tidak peduli berapa kali dia mengguncangnya. Cedera guru sangat parah. Dia pasti akan tidur untuk waktu yang sangat lama. Honger menggaruk telapak tangan Yu lagi dan lagi sambil bergumam, bahkan Yuer terlihat benar-benar tidak waras. Oh baiklah, Tuan cukup tangguh. Dia akan baik-baik saja.
Pada saat itulah Heling berjalan ke arah Honger dan menjatuhkan selusin pedang bersinar di depan Honger. Dia berkata dengan lembut, kamu pasti sangat lapar, Honger. Menikmati. Wow, banyak sekali. Heling biasanya menjaga Honger melakukan diet yang ketat. Itu untuk mencegah Heaven's Meeting Sword tumbuh melampaui kemampuan Yun Ce untuk menggunakannya. Sudah bertahun-tahun sejak dia bisa memanjakan diri seperti ini. Dengan mata bersinar seperti sejuta bintang, Honger menjerit kegirangan sebelum menerkam tepat di atas tumpukan pedang. Di masa lalu, dia hanya bisa makan sedikit karena jumlah pedang yang bisa dimakan sangat sedikit. Tapi sekarang, dia tidak perlu menahan diri lagi, setidaknya untuk makanan ini. Dia mengambil dua pedang dan mencabut seluruh bongkahan logam dengan giginya yang berkilau dan sempurna. Di sampingnya, Heling menangkupkan pipinya dan memperhatikan Honger yang gembira dan Yuer yang tertidur dalam diam. Tidak butuh waktu lama sebelum 5 pedang yang kekuatannya bisa membuat tulang punggung praktisi manapun merinding telah lenyap seluruhnya ke dalam mulutnya. Saat Honger menyeka air liurnya dan mengambil pedang ke-6, dia berkata dengan mulut masih penuh, kamu terlihat sangat aneh hari ini, saudari Heling. Benar-benar, bagaimana? Heling bertanya dengan lembut. Suaranya selalu lembut dan lembut, tapi entah kenapa dia terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku tidak tahu, itu hanya perasaan. Mata merah terang Hong bergerak ke atas saat dia mengunyah logam di setiap gigitan. Kamu tampak sedikit berbeda dari biasanya. Sedikit kesedihan mengintai di balik matanya, tapi dia segera menyingkirkannya dengan senyuman indah lainnya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan ke pipi Hong untuk membelainya seperti biasanya, tapi dia menarik jari-jarinya pada detik terakhir dan menempelkannya erat-erat ke dadanya. Dunia berubah setiap hari, katanya sambil tersenyum, tapi apapun yang terjadi, Honger, Yuer dan Tuan harus berubah menjadi lebih baik, oke. Menetes. Setetes air mata jatuh dari pipinya ketika dia menyelesaikan kalimatnya. Kedengarannya sangat keras ketika menyentuh lantai. Ah, mulut Hong ternganga. Mengapa kamu menangis, saudari Heling? Dia berpikir sejenak sebelum tertawa kecil. Aku tahu, kamu pasti mengkhawatirkan Tuan, kan? Tenang saja, kakak Jasmine selalu bilang kalau Tuan adalah serangga yang tidak bisa dibunuh. Lukanya mungkin terlihat nyata gelombang menakutkan, tapi dia akan pulih dalam waktu singkat selama dia belum mati. Jadi jangan menangis gelombang. Dia serius. Yun Ce telah menderita banyak sekali luka pedih dan bahkan fatal sepanjang hidupnya, dan dia sudah terbiasa dengan hal itu sejak lama. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan kesejahteraannya. Sambil membuat suara-suara menderu-deru pada Heling, Honger berusaha menghapus garis air mata di pipi roh racun. Tapi bukannya kehangatan dan kehalusan seperti biasanya, jari-jarinya hanya menyentuh udara tipis. Jari-jari Hong membeku di tengah gerakan. Mata merah terangnya menempel di pipi Heling. Itu, pedang lebar yang setengah dimakan di tangannya menghantam lantai dengan suara keras, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Dia hanya menatap Heling dalam diam. Heling buru-buru menjauh dari tangan Hong dan membuang muka. Dia tidak ingin gadis itu menyadari betapa berairnya matanya. Masih banyak yang ingin dia katakan pada Honger, tapi tiba-tiba dia kehilangan kata-kata. Lebih buruk lagi, waktu terus berlalu terlepas dari perasaannya. Dia tiba-tiba bangkit dan bergegas meninggalkan daerah itu. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, Honger tiba-tiba memanggilnya. Kemana, kamu akan pergi, saudari Heling? Honger tiba-tiba merasa seperti ada yang menarik hidungnya. Kesedihan mengerikan yang sepertinya datang entah dari mana sangat membekas di hatinya. Saya akan menemui guru, jawabnya pelan. Dia terdengar seperti kabut fajar yang menipis. Aku ingin bertemu dengannya lebih lama lagi. Dewa sejati, eksistensi yang telah lama lenyap dari dunia mereka, namun terus ada di dunia di luar dunia mereka. Jurang maut, itu adalah tempat yang mengembalikan segalanya menjadi ketiadaan, dan seharusnya tetap seperti itu sampai dahulu kala. Kenyataannya, entah bagaimana ia telah berubah menjadi dunia lain. Kesadaran Yun Ce berada dalam kekacauan meskipun dia dalam keadaan koma. Itu bukan karena dia akan segera bangun, tapi karena tekanan yang menghancurkan jiwanya tak tertahankan. Dia tidak dapat menemukan kedamaian bahkan ketika dia tidak sadarkan diri. Mo Bei Chen, dia adalah setengah dewa. Untuk menyamai kekuatan pria itu hanya dalam beberapa saat, Chang Xitian harus mengakhiri silsilah laut dalam dengan tangannya sendiri, dan Huo Poyun harus mengakhiri keberadaannya dan masa depan alam Dewa Api.
Dewa abu miliknya hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan dengan mengorbankan asal-usul ilahi. Selain itu, Mo Beichen hanyalah seorang pionir. Makanan ternak yang dimaksudkan untuk dibelanjakan demi kejayaan abis. Dia menduduki peringkat 779 di antara Abyssal Knights. Dengan asumsi bahwa ksatria neraka diberi peringkat berdasarkan kekuatan, itu berarti setidaknya ada 778 orang lebih yang lebih kuat darinya. Lelucon yang luar biasa. Lebih buruk lagi, para ksatria Abyssal sendiri hanyalah pelayan. 1,5 dewa sudah sangat merugikan mereka. Apa yang harus kita lakukan jika, bukan, ketika dewa sejati bangkit dari jurang neraka? Apakah mungkin untuk menghadapi bahkan setitik pun kekuatan seperti itu? Retak, retak. Entah bagaimana, Yun Ce bisa mendengar tulangnya mengepal meski kesadarannya kabur. Saya berjuang mati-matian untuk menjadi kaisar dunia. Seharusnya tidak ada orang lagi yang menantangku. Jadi bagaimana, apakah saya tidak berdaya lagi? Dan hanya dalam beberapa tahun saja. Bangun, Tuan. Tiba-tiba, suara lemah dan lembut memasuki dunia yang berat dan kabur itu. Itu suara Heling. Dia tidak akan pernah bisa melupakannya meski dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tapi dia terdengar sangat lemah dan menjauh. Seolah-olah suaranya adalah mimpi di dalam mimpi. Bisakah kamu bangun, Tuan? Saya ingin berbicara dengan Anda sebentar saja. Apakah itu tidak apa-apa? Pikirannya sangat kabur, jadi dia hanya bisa menjawab secara naluriah. Aku lelah, aku akan bicara denganmu saat aku bangun. Petik 2. Oke, seperti yang diharapkan, dia merespons dengan patuh dan lembut seperti biasanya. Selamat istirahat, Tuan. Aku akan bertemu ayah, ibu, dan Liner sekarang. Aku akan menceritakan semuanya tentangmu pada mereka, oke? Iya, tentu saja, dia terus merespons secara naluriah. Liner adalah nama yang sangat familiar, tapi dia tidak bisa mengingat siapa namanya saat ini. Ini adalah akhir terbaik bagiku, Tuan, jadi kamu tidak boleh bersedih apapun yang terjadi, oke? Suaranya terus melemah seolah berasal dari balik 1000 kabut. Akhirnya, kesadarannya tenggelam dalam keheningan yang gelap gulita. Saat dia terbangun kembali, sensasi pertama yang menyambutnya adalah rasa sakit yang semakin bertambah. Yun Ce perlahan membuka matanya. Dia disambut oleh pemandangan yang paling familiar. Itu adalah kamar tidurnya di kota Kaisar Yun. Kamu bangun. Sapaan Ciwyao semakin bertambah saat dia muncul di samping tempat tidurnya. Dia telah pindah ke sisinya begitu dia mendeteksi adanya gangguan dalam jiwanya. Rasa sakit yang luar biasa melanda seluruh tubuhnya. Dia mencoba menggerakkan jari-jarinya dan terkejut saat mengetahui bahwa dia bisa mengangkat lengan kanannya. Dia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Berapa lama aku tidur? Yun Ce bertanya. Dia meluangkan waktu sejenak untuk melihat meridiannya dan menemukannya dalam kondisi baik juga. 6 hari, jawab Ciwyao. Petik 2 tanda tanya petik 2. Yun Ce tampak terkejut. 6 hari. Pertama kali Mo Beichen memberinya pukulan yang menyedihkan, dia jatuh pingsan selama 16 hari berturut-turut. Dia setengah mati bahkan setelah dia bangun, dan butuh beberapa waktu sebelum dia sembuh sepenuhnya di alam surga abadi. Kali ini, dia mempertahankan God Edge tetap aktif selama 30 napas sebelum menerima serangan terakhir dari Mo Beichen. Luka-lukanya itu adalah luka terburuk yang pernah dideritanya dalam hidupnya. Namun, Ciwyao mengatakan bahwa dia hanya tidak sadarkan diri selama 6 hari. Tapi itu pasti benar, baik tulang maupun meridiannya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan terakhir kali dia bangun. Benar-benar tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menyembuhkannya lebih cepat daripada menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi apa yang terjadi dengan Primal Chaos di sini? Sejujurnya, aku cukup terkejut kamu bangun secepat itu. Ciwyao duduk di sampingnya sebelum mengedarkan aliran energi iblis yang lembut ke dalam tubuhnya. Mata iblisnya langsung melebar keheranan sekali lagi. Hah, apakah tubuhmu mengalami semacam evolusi setelah menggunakan kekuatan setengah dewa terlalu lama atau semacamnya? Ciwyao berkata setengah bercanda. Bagaimanapun, ini jelas merupakan berita bagus. Sekarang bukan waktunya untuk bertanya-tanya mengapa dia bangun begitu cepat. Yun Ce mencoba berjuang sedikit dan benar-benar duduk menggunakan kekuatannya sendiri. Bibir Ciwyao sedikit terbuka.
Dia bersama Yun Che hampir sepanjang waktu ketika dia pulih dari pertunangan pertamanya dengan Mo Beichen. Ini, sangat tidak wajar untuk sedikitnya. Apakah Mo Beichen sudah mati? Yun Che bertanya. Dia masih hidup, jadi Mo Beichen pasti sudah mati. Tetap saja, dia perlu mendengar jawabannya dengan telinganya sendiri. Ya, benar, racun langit bahkan tidak meninggalkan sumsumnya, jawab Ciu Yao. Bagaimana dengan Wuxin? Nafas Yun Che bertambah cepat tak terkendali. Dia sama sekali tidak terluka. Dia sedang beristirahat di kamar tidurnya sekarang, jawab Ciu Yao. Dia telah mengawasimu selama 6 hari terakhir. Saya baru saja berhasil membuatnya beristirahat 1 jam yang lalu. Yun Che menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya yang kacau. Bagaimana dengan? Dia berhenti sejenak sebelum memaksakan kata-kata, Chang Xitian dan Huo Poyun. Chang Xitian tidak meninggalkan satu tubuh pun. Yang kami temukan hanyalah pecahan kecil dari mutiara ilahi laut dalam dengan sebagian darahnya di atasnya. Suhe telah membawanya kembali ke alam laut dalam untuk dimakamkan dengan layak. Adapun Huo Poyun, Ciu Yao menggelengkan kepalanya sedikit, dia menyerahkan segalanya pada apinya, dan tidak meninggalkan apapun. Sebenarnya, izinkan aku untuk memperbaikinya. Dia meninggalkan dunia yang hangus setelah apinya akhirnya padam. Apakah itu? Jadi, gumam Yun Che sambil menatap kosong ke depan. Chang Xitian ternyata pria yang lebih galak dari yang kukira. Mungkin Chang Suhe adalah satu-satunya orang di seluruh dunia yang benar-benar mengenalnya, desah Ciu Yao secara emosional. Adapun Huo Poyun, dia bertindak persis seperti yang saya kira. Meski begitu, aku menghabiskan beberapa hari terakhir ini dengan bertanya-tanya apakah dia melakukan itu lebih untuk membela kehormatannya, atau untuk membuktikan dirinya kepadamu. Petik 2. Yun Che tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia tersadar dari lamunannya dan bertanya, apakah terjadi sesuatu saat saya tidak sadarkan diri? Ciu Yao tahu apa yang dia maksud meskipun pertanyaannya ambigu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Namun, kekuatan abis yang mengerikan dan berita bahwa mereka akan muncul di dunia segera menyebar ke seluruh alam dewa dalam waktu singkat. Tidak ada dunia yang tidak panik dan ketakutan. Bagaimana dengan alam kilin? Yun Che bertanya dengan cemberut. Semua orang tahu bahwa alam kilin akan merasakan kemarahannya saat dia terbangun. Bukan hanya mereka yang pertama kali bertekuk lutut pada Mo Beichen, mereka juga telah mengkhianatinya dengan segala cara yang bisa dibayangkan. Sebagai akibat tidak langsung dari pengkhianatan mereka, ketiga leluhur Yama, 2 leluhur Brahma, dan kepala penegak Chang Xitian semuanya tewas dalam aksi. Dia sendiri mengalami koma yang parah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berada pada posisi terlemahnya saat ini. Itu juga merupakan satu-satunya kesempatan bagi dunia kilin untuk memimpin dunia dan melancarkan kudeta hidup mati terhadapnya. Jika mereka melewatkan jendela, maka mereka sudah mati. Sesederhana itu, tatapan Ciu Yao berubah menjadi tidak bisa dipahami. Faktanya, Qi Tianli berada di kota Kaisar Yun sekarang. Dia telah membatasi energinya yang dalam, dan dia telah berlutut di luar aula utama selama 4 hari 4 malam. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ketidakpercayaan di wajah Yun Che dengan cepat berubah menjadi rasa jijik. Jadi, bajingan itu punya nyali untuk mengkhianatiku di belakangku, tapi tidak berani memberontak melawanku di muka. Sungguh, tulang punggung kilin pasti lebih lembut dari belatung. Orang tua bodoh itu tidak berpikir aku akan benar-benar memaafkan dia dan rakyatnya, bukan? Tapi kamu akan melakukannya. Ciu Yao menghela nafas pelan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kali ini, Yun Che menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Dia hampir bertanya-tanya apakah pendengarannya terganggu. Ciu Yao adalah salah satu orang yang mengenalnya dengan sangat baik. Itu sebabnya dia terkejut dengan pernyataannya. Masalahnya adalah, Qi Tianli pada dasarnya berbeda dari Zhou Suzi. Ciu Yao memulai dengan perlahan, Zhou Suzi percaya bahwa dirinya adalah orang yang berkarakter lurus dan terhormat. Keadilannya tidak hanya melibatkan pengkhianatan orang lain demi kebaikan yang lebih besar, dia juga tidak lupa berkubang dalam rasa bersalah dan penebusan demi mempertahankan keyakinannya. Perilakunya menyedihkan dan konyol hingga memuakkan. Di sisi lain, Qi Tianli selalu berterus terang tentang hal terpenting dalam hidupnya, kelangsungan hidup kilin. Dia tidak peduli pada ketenaran atau kejayaan, dan dia tidak pernah melibatkan dirinya dalam urusan orang lain kecuali mereka melibatkannya terlebih dahulu. Dia juga tidak takut mati.
Dia akan dengan senang hati mengorbankan hidupnya jika itu bisa menjamin kelangsungan hidup rasnya. Tempatkan diri Anda pada posisinya sejenak. Apa yang akan terjadi jika Qitianli memilih untuk melawan ketika Mo Beichen pertama kali muncul di wilayahnya? Tidak ada keraguan bahwa Abyssal Knight akan memusnahkan Qilin dari permukaan Primal Chaos. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Cukup, Yun Ce memotongnya dengan cemberut. Tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan pengkhianatannya dengan cara apapun. Dan meskipun mereka membenarkan tindakannya, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah pengkhianat. Orang tua bodoh itu mengkhianatiku dengan segala cara. Sinar dingin berkumpul di balik matanya yang lemah. Jika pengkhianatan tidak dihukum dengan benar, maka kesetiaan hanyalah lelucon. Mungkin kamu benar, tapi aku belum selesai. Apakah Anda ingin mengetahui alasan terbesar mengapa Anda memaafkannya meskipun Anda baru saja mengatakan hal tersebut? Tidak, sedikit pun. Yun Ce berpaling darinya. Saya tahu Anda akan meyakinkan saya dengan satu atau lain cara. Itu sebabnya aku lebih suka kamu tidak mengatakan alasannya sama sekali. Ciu Yao tertawa terbahak-bahak sebelum melanjutkan, tidak apa-apa, karena bukan aku yang akan meyakinkanmu untuk membiarkan Qitianli hidup. Kaisar Naga Birulah yang akan mengubah pikiranmu. Petik 2 petik 2, petik 2 petik 2, petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Kenangan sebelum ketidaksadaran mengklaim dirinya berputar kembali dengan kacau di kepalanya. Dia perlahan berbalik ke arah Ciu Yao dan bertanya, dia hidup. Dia hampir tidak sadarkan diri saat itu, tapi tubuh Kaisar Naga Biru yang berlumuran darah benar-benar telah menempel di tubuhnya. Dia merasakan kekuatan hidupnya dihancurkan dengan kecepatan yang luar biasa seolah-olah miliknya sendiri. Itu sebabnya dia sangat terkejut mendengarnya. Bagaimanapun, dia seharusnya mati. Satu-satunya kesempatan dia bisa selamat adalah jika dia melepaskan kekuatan penuh keajaiban kehidupan ilahi dalam kondisi sempurna. Ya, dia selamat. Faktanya, dia bangun lebih cepat daripada kamu, jawab Ciu Yao bahkan ketika dia bingung dengan reaksi Yun Ce. Berkat energi cahaya dalam yang kamu tinggalkan di tubuhnya pada saat terakhir itulah yang menyelamatkan hidupnya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kebingungan di wajah Yun Ce semakin dalam. Energi yang sangat ringan. Saya sangat kehabisan tenaga saat itu sehingga saya bahkan tidak dapat mengangkat satu jari pun untuk menyelamatkan diri. Bagaimana mungkin aku bisa menyembuhkannya dari kematian dengan energi cahaya yang mendalam? Bab 1963 hilang, 1. Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Ciu Yao tampak lebih lega daripada terkejut dengan reaksi Yun Ce. Saya pikir ada sesuatu yang tidak beres. Kamu sepertinya tidak punya banyak kekuatan yang tersisa, dan bahkan jika kamu punya, kamu akan menggunakannya untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Yun Ce mengerti apa yang ingin dia katakan. Dibutuhkan energi cahaya yang sangat besar untuk menarik Kaisar Naga Biru menjauh dari rahang kematian, belum lagi dia bangun lebih cepat darinya. Namun, kamu adalah satu-satunya di dunia ini yang dapat menggunakan energi mendalam cahaya selain Sensi, kan? Ciu Yao bertanya, aku telah memeriksanya dengan Kaisar Naga Biru, dan dia memastikan bahwa energi cahaya yang dalam jelas bukan hasil dari kekuatannya sendiri. Naga Biru juga tidak pernah memiliki artefak pelindung dengan energi mendalam cahaya. Dengan mengingat hal itu, dari mana energi cahaya yang dalam itu berasal? Alis Ciu Yao berkerut saat dia tenggelam dalam pikirannya. Dia benar, satu-satunya dua orang di dunia yang dapat menggunakan energi cahaya yang dalam adalah Sensi dan dia. Mereka sudah memastikan bahwa itu bukan dia, dan Sensi adalah. Bahkan jika Sensi selamat, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan Kaisar Naga Biru tanpa terdeteksi. Omong-omong, pemulihannya yang sangat cepat hanya bisa disebabkan oleh energi yang sangat ringan. Tapi bagaimana caranya? Apa yang terjadi di sini? Siapa lagi yang bisa menggunakan energi cahaya yang dalam selain saya? Yun Ce tanpa sadar mengusap keningnya. Dia mungkin pulih lebih cepat dari biasanya, tetapi tubuh dan jiwanya masih sangat lemah. Usahanya untuk berpikir hanya menyebabkan rasa sakit yang menusuk di lautan jiwanya dan kebingungan yang lebih besar. Ciu Yao buru-buru menutupi tangannya dengan tangannya dan berkata, ini aneh, tapi pada akhirnya ini adalah hal yang baik, jadi tidak perlu terlalu memikirkannya. Fokus saja pada pemulihan untuk saat ini. Jawabannya akan datang kepadamu setelah kamu benar-benar sembuh. Yun Ce menghela napas dalam-dalam dan menutup matanya. Tidak lama kemudian dia akhirnya menstabilkan aura dan pikirannya.
Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan tiba-tiba bertanya, mengapa Kaisar Naga Biru mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku? Apakah itu, untuk melindungi Qi Tianli? Tentu saja tidak, jawab Qi Wuyao tanpa ragu-ragu. Kaisar Naga Biru bertindak tegas dan hampir secara naluriah. Tidak mungkin itu merupakan upaya sadar untuk melindungi Qi Tianli. Jika kamu ingin mengetahui alasan sebenarnya, Qi Wuyao menatapnya lama, senyuman terlihat di wajahnya. Hati seorang wanita terkadang menjadi rahasia bahkan bagi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin aku tahu apa yang dia pikirkan? Jika aku harus menebak-nebak, maka menurutku itu hanya kasus Kaisar Yun yang terlalu menarik seperti biasanya, atau mungkin, Kaisar Naga Biru hanyalah tipe wanita yang jatuh cinta pada orang yang menghinanya. Dia tidak tahu apakah Qi Wuyao sedang bercanda atau tidak, dan selama ini kepalanya semakin berat. Jadi, dia memejamkan mata dan memutuskan untuk tidak berpikir sama sekali. Merasakan kelemahannya, suara Qi Wuyao berubah lembut. Bagaimanapun, itu tidak mengubah fakta bahwa Kaisar Naga Biru mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidupmu. Kita semua berhutang budi padanya. Qi Tianli telah melakukan banyak hal untuk Kaisar Naga Biru, dan Kaisar Naga Biru sendiri selalu memandangnya sebagai tuan sekaligus ayahnya. Dia telah memohon kepada kami untuk mengizinkannya hidup, jadi saya yakin kami harus membalas budinya. Lagi pula dia hanyalah orang rendahan. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa mengeksekusi dia karena mengkhianati Anda akan memberinya penghargaan yang jauh lebih besar daripada yang pantas dia terima. Akhirnya, senyuman dingin muncul di wajah Qi Wuyao. Aku akan membiarkannya hidup meskipun Kaisar Naga Biru tidak memohon atas namanya. Saya yakin Anda mengerti apa yang saya katakan. Dengan mengingat hal itu, apakah kamu ingin aku berurusan dengannya atas namamu? Sepertinya kamu tidak bisa memutuskan hukumannya. Yun Ce mengangguk tanpa ragu-ragu. Tentu, aku serahkan padamu. Dalam hal mengelola gambaran yang lebih besar, menangani detail yang lebih halus, menemukan solusi terbaik untuk suatu masalah, dan mempertimbangkan pro dan kontra, Qi Wuyao adalah atasannya dalam segala hal. Ratu Iblis bangkit dan berkata, satu hal lagi. Kami harus merahasiakan kebangkitanmu untuk saat ini. Alam dewa saat ini penuh dengan kekhawatiran dan kegelisahan, dan banyak orang pasti akan berbondong-bondong mendatangi Anda untuk meminta bimbingan jika mereka mendengar bahwa Anda sudah bangun. Saat ini, Anda perlu istirahat dan pemulihan lebih dari apapun. Adapun jurang maut, cahaya hitam muncul di belakang matanya. Saya bisa menangkap sebagian dari pengetahuan dan kenangan Mo Beichen ketika jiwanya menghilang. Aku akan memberitahumu segalanya saat kamu sudah merasa lebih baik. Setelah Qi Wuyao pergi, Yun Ce menutup matanya lagi dan mengatur napasnya. Namun, dia masih belum bisa menenangkan dirinya sepenuhnya karena suatu alasan. Energi cahaya yang sangat dalam yang telah menyelamatkan Kaisar Naga Biru dari kematian. Akan sangat bagus jika itu benar-benar sensi. Tapi, bisakah dia benar-benar menyelamatkan Kaisar Naga Biru dengan seberkas energi cahaya yang sangat besar? Dia tahu dia jauh lebih baik daripada dia dalam hal energi mendalam yang ringan, tapi sepertinya hal itu tidak terlalu mungkin terjadi. Mungkinkah itu sama sekali bukan energi yang sangat ringan? Ada beberapa hal yang dapat mencapai efek yang sama. Energi kehidupan dari Wood Spirit Orb adalah salah satunya. Roh kayu. Dia Ling. Tiba-tiba, Yun Ce menjadi tegang dan membuka matanya. Sejak dia terbangun, dia merasa seolah sebagian besar dirinya hilang. Namun, dia tidak dapat segera mengidentifikasi apa itu karena dia baru saja bangun dari pertempuran terburuk dalam hidupnya, dan pikirannya berat dan kacau. Sekarang dia memikirkannya, hal pertama yang dia dengar setiap kali dia terbangun dari koma seperti ini adalah suara Heling. Dia akan selalu meneriakkan namanya dengan rasa senang dan lega yang tak terkira. Dia terhubung dengannya dalam hidup dan jiwa. Dia selalu menjadi orang pertama yang mengetahui apakah dia sudah bangun. Namun kali ini, Heling belum berbicara dengannya sekalipun sejak dia terbangun. Faktanya, dia bahkan tidak bisa merasakan hubungan jiwanya. Semua keinginan untuk tidur lenyap seketika dari benaknya. Yun Ce tiba-tiba duduk dan meneriakkan namanya, Heling. Dia Ling. Namun, tangisannya yang mendesak ditanggapi dengan keheningan total. Pada saat inilah sebuah ingatan menyelinap melalui celah-celah kacau di benaknya. Bisakah kamu bangun, Tuan? Saya ingin berbicara dengan Anda sebentar, sebentar saja. Apakah itu tidak apa-apa?
Suara familiar itu terdengar seperti berasal dari tempat paling berkabut dalam jiwanya, tapi itu menyambarnya seperti sambaran petir. Aku akan bertemu ayah, ibu, dan Liner sekarang. Aku akan menceritakan semuanya tentangmu pada mereka, oke. Titik 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 titik. Hatinya sudah diliputi kecemasan, namun kini rasanya seperti akan meledak keluar dari hatinya. Dia memegangi kepalanya erat-erat dengan kedua tangannya. Tidak, itu tidak mungkin. Dia menutup matanya dan memfokuskan pikirannya secepat yang dia bisa. Kemudian, dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam mutiara racun langit. Dia membuka mulutnya begitu dia muncul di ruang hijau gelap, tapi kata-kata itu tidak pernah keluar dari mulutnya. Dia hanya berdiri di sana seolah-olah seseorang telah mengubahnya menjadi batu. Ruang dalam dari mutiara racun langit masih terasa familiar seperti biasanya, tapi, semacam keakraban itulah yang merobek jiwanya menjadi dua. Itu tampak persis sama seperti saat dia pertama kali memasuki mutiara racun langit. Saat Heling belum menjadi roh racun langit, ruangnya sendiri tidak berubah sama sekali, tapi warnanya hijau kematian dan tak bernyawa. Kehidupan yang dibawa Heling semuanya telah hilang. Yang terburuk, dia tidak bisa merasakan Heling bahkan setelah dia muncul di ruang dalam mutiara racun langit. Tidak sedikit pun. Saya ingin Anda memberi saya jawaban yang jujur, Heling. Jika aku bisa menusuk Mo Beichen dengan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga, seberapa yakin kamu bisa membunuhnya dengan racun langit? Heling mendongak dan menyatakan tanpa ragu, 100%. 100%. Yun Ce tidak bisa berhenti gemetar. Rasa sakit yang mendera jiwanya jutaan kali lebih buruk daripada rasa sakit yang mendera tubuhnya. Mo Beichen sangat menakutkan, namun dia sangat yakin bahwa racun langit akan membunuhnya. Dia sudah tahu ini akan terjadi sejak awal. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mendorong mutiara racun langit melampaui batasnya dan menciptakan racun yang cukup kuat untuk membunuh bahkan dewa setengah hanya dalam beberapa tarikan napas, adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri, roh racun langit. Dia seharusnya tahu, dia seharusnya tahu. Titik 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 titik. Di luar kota Kaisar Yun, Qi Tianli sedang berlutut di tanah dengan kepala menempel di dadanya. Tangannya diikat dengan tali hitam. Dia telah mempertahankan postur ini selama 4 hari 4 malam. Pada saat itulah dia mendengar serangkaian langkah kaki ringan mendekatinya dari kejauhan. Dia mengejang, tapi tidak berani mendongak dan menghadapi pendatang baru. Bahkan, dia semakin menundukkan kepalanya hingga hampir menyentuh lantai es. Itu karena aura itu milik Ratu Iblis. Qi Wuyao berhenti beberapa langkah dari Qi Tianli. Dia menunduk ke arah Qilin yang terikat dan benar-benar putus asa sejenak sebelum berkata dengan suara dingin, Kaisar Yun telah bangun. Sepertinya, kamu dan para Qilin akan tetap hidup. Qi Tianli mulai gemetar tak terkendali. Dia hampir tidak menggerakkan satu otot pun selama 4 hari berturut-turut, tetapi sekarang, seolah-olah dia lupa bagaimana menjaga dirinya tetap diam. Butuh waktu yang sangat lama sebelum dia akhirnya menjawab dengan suara gemetar yang serak karena jarang digunakan, pendosa Qi Tianli berterima kasih kepada Kaisar Yun dan Ratu Iblis atas belas kasihan mereka. Qilin menitikkan air mata pada setiap kata yang diucapkannya. Kedengarannya dia mungkin tersedak oleh kegelisahan dan kesedihannya sendiri. Pertama, kamu berterima kasih pada orang yang salah. Mata Qi Wuyao menyipit sedikit demi sedikit. Kedua, kamu terlalu cepat mengucapkan terima kasih. Ada kemungkinan besar kamu akan menyesalinya ketika aku sudah selesai denganmu. Qi Tianli hanya menundukkan kepalanya lebih rendah dan tetap diam. Terlepas dari apa yang mungkin terjadi padanya, Ratu Iblis telah menyatakan bahwa rakyatnya akan hidup. Itu saja sudah sebanding dengan penyiksaan apapun yang mungkin dilakukan Kaisar Yun atas pengkhianatannya. Kamu sudah mengetahui hal ini, tapi orang yang menyelamatkanmu dan nyawa rakyatmu adalah Kaisar Naga Biru. Yun Ce sangat membenci Qi Tianli, tapi perasaan Qi Wuyao jauh lebih lembut daripada perasaannya. Faktanya, setidaknya 50% perasaannya terhadap Qilin terdiri dari rasa kasihan dan simpati. Dia mengasihani dia karena menjadi orang pertama yang didekati oleh Mo Beichen. Itu semacam kesialan yang butuh waktu lama untuk dilupakan, kalaupun bisa. Kamu selalu menganggap buruk Chang Xitian, namun dia telah membuktikan bahwa dia lebih memilih menghancurkan masa depan laut dalam daripada menyerah pada jurang neraka. Apakah kamu menyesalinya? Kaisar Naga Biru melindungi Kaisar Yun dengan nyawanya. Ini adalah prestasi yang bisa mendorong dia dan rakyatnya ke puncak dunia jika dia menginginkannya.
Namun, satu-satunya harapannya adalah agar kamu tetap hidup. Apakah kamu menyesalinya? Qi Tianli tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya yang sudah tua bergetar semakin keras seolah-olah dia terjerumus ke tingkat terdingin dari 9 neraka. Sebagai ahli kata-kata, Ciu Yao tahu persis bagaimana melukai hati Qi Tianli. Qilin tidak takut mati, dihina, atau dikritik, tapi bukan berarti hatinya tidak bisa ditembus. Dalam hidupnya, tidak ada yang lebih menyakitinya selain penyesalan. Kaisar Naga Biru menyelamatkan nyawa Kaisar Yun, jadi tentu saja dia akan mengabulkan permintaan apapun, apalagi permintaan sesederhana ini. Namun, dia menyipitkan matanya sedikit. Ada satu hal yang dia katakan yang saya setujui sepenuh hati. Jika pengkhianatan tidak dihukum dengan benar, maka kesetiaan tidak lebih dari sekedar lelucon. Qi Tianli bergumam, pendosa Qi Tianli bersedia menerima hukuman apapun. Jika Ratu Iblis takut darah orang tua ini akan mengotori tanganmu, aku bahkan bisa melumpuhkan diriku sendiri. Melumpuhkan dirimu sendiri. Ciu Yao mendengus dengan nada menghina. Kampanye Kaisar Yun melawan 3 wilayah dewa berlangsung singkat, namun alam dewa masih kehilangan banyak praktisi mendalam sebagai akibatnya. Kita sekarang menghadapi ancaman yang belum pernah kita lihat sebelumnya, dan menurut Anda kita mampu melumpuhkan kekuatan kita sendiri. Berapa banyak kaisar dewa yang tersisa di dunia ini? Qi Tianli terkejut, tapi dia segera menangkap maksud Ciu Yao. Jadi tidak, Anda akan hidup, dan kekuatan Anda tidak akan tersentuh. Namun, Ciu Yao perlahan mengarahkan telapak tangannya ke kepala Qi Tianli. Hak kesulunganmu tidak akan menjadi milikmu lagi. Mulai sekarang, itu akan menjadi milikku. Qi Tianli akhirnya mendongak dari tanah. Matanya sudah keruh, tapi sekarang tampak nyaris tanpa cahaya. Apakah kamu akan menanamkan budak yang membekas dalam diriku, Ratu Iblis? Qi Tianli mungkin tidak takut mati, tetapi perbudakan permanen dan absolut adalah cerita yang sangat berbeda. Jiwanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ketakutan meskipun dirinya sendiri. Ciu Yao menghela nafas. Kamu adalah orang yang tidak imajinatif, bukan? Jejak budak adalah alat yang bertentangan dengan tatanan alam dunia. Apa yang akan dikatakan orang-orang jika mereka mengetahui bahwa aku telah memperbudak Kaisar Dewa, betapapun pantasnya aku? Meski begitu, instingmu tidak salah. Apakah Anda lupa apa keahlian saya? Mengapa saya membutuhkan jejak budak untuk mengendalikan hati dan jiwa seseorang? Qi Tianli mengangkat kepalanya lagi, tetapi tatapannya secara tidak sengaja bersentuhan dengan mata Ciu Yao. Kegelapan di balik mata iblisnya begitu mengerikan hingga dia gemetar tanpa sadar sebelum menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Bab 1964 hilang 2. Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Saat itu, Long Bai tiba-tiba kembali ke wilayah ilahi barat sebelum melancarkan serangan mendadak terhadap alam laut dalam dengan kota naga dunia. Namun, kami sudah siap sepenuhnya saat Anda muncul. Ciu Yao berkata perlahan, bisakah kamu menebak mengapa hal itu terjadi? Qi Tianli tidak bisa dan tidak mau menjawab pertanyaan itu. Itu adalah salah satu pertanyaan yang terlintas di benaknya sesekali, tapi dia tidak berani bertanya karena takut dia akan terjebak di tempat yang bukan tempatnya. Itu karena mata Zhou Suzi, milikku. Suara Ciu Yao menjadi semakin pelan dan pelan. Sampai pada titik di mana Qi Tianli tidak tahu apakah itu datang dari atas dirinya atau dari dalam jiwanya. Sama saja, alasan dia bisa melarikan diri dari wilayah ilahi timur dan mencari perlindungan di alam Dewa Naga bukan karena dia beruntung, tapi karena aku membiarkannya hidup. Aku telah meninggalkan seutas jiwa iblisku di dalam jiwanya. Sejak saat itu, semua yang dia lihat, dengar, dan bahkan pikirkan aku ketahui. Tentu saja, sampai hari ini, dia masih belum mengetahuinya. Suara Ratu Iblis menjebak jiwanya dan tidak mau pudar. Pada saat inilah seruan mengerikan dan jahat yang tampaknya berasal dari era para dewa pecah di dalam lautan jiwanya dan menyebabkan dia menggigil seperti daun. Ratu Iblis jelas melakukan sesuatu padanya, tapi dia tidak punya keberanian atau waktu untuk menolak. Hal berikutnya yang dia tahu, dunianya telah tenggelam dalam kegelapan tanpa batas. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Bisa jadi hanya beberapa milidetik, atau bisa juga beberapa tahun. Bagaimanapun juga, Qi Tianli hampir terkejut melihat dia masih hidup ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya. Dia masih berlutut di lantai kota Kaisar Yun, dan Ciu Yao masih menatapnya dari atas. Suara Ratu Iblis terdengar di samping telinganya sekali lagi. Mulai sekarang, kamu adalah Zhou Suzi keduaku.
Saya akan mengetahui semua yang Anda lihat, dengar, dan pikirkan tanpa gagal. Jika suatu hari kamu bertindak atau bahkan berpikir di luar jangkauanmu sekali lagi, ratu ini akan segera menyadarinya. Ketika itu terjadi, Qi Wuyao berkata dengan suara yang tenang namun menusuk jiwa, bahkan 10 kaisar naga biru pun tidak akan cukup untuk menjaga rasmu tetap hidup. Meskipun jejak budak adalah salah satu hal terburuk yang bisa dialami oleh makhluk hidup, hal itu belum tentu merupakan hal buruk bagi para budak dalam artian identitas mereka akan digantikan oleh drone yang patuh. Mereka tidak hanya setia sempurna, mereka juga tidak bisa merasakan kesedihan, kemarahan, rasa malu atau emosi negatif lainnya terhadap kondisi mereka sama sekali. Sebaliknya, mereka menganggap mengabdi kepada majikannya adalah kehormatan tertinggi dalam hidup mereka. Meskipun itu adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Di sisi lain, pencurian jiwa Qi Wuyao menimbulkan penyiksaan yang berbeda. Orang yang jiwanya dicuri tidak akan pernah bisa lepas dari bayangannya. Privasi sebagai sebuah konsep sudah tidak ada lagi. Jika Ratu Iblis menginginkannya, dia bisa memata-matai setiap detik kehidupan mereka. Bagi seseorang seperti Qi Tianli, ini adalah hukuman yang jauh lebih buruk daripada ditanamkan jejak budak. Tapi itu adalah tempat tidur yang dia buat. Dia tidak punya pilihan selain berbaring di dalamnya. Tidak peduli betapa sedihnya perasaannya, dia tidak punya pilihan selain bersujud dan berterima kasih kepada Ratu Iblis atas rahmatnya. Qi Wuyao berpaling dari Qilin dan berkata, "Saya akan mengumumkan secara terbuka bahwa Anda adalah jiwa yang dicuri sehingga monyet tidak tergoda untuk meniru jalan Anda. Sekarang, kembalilah ke alam Qilin Anda secepat mungkin. Anda sebaiknya tidak menunjukkan wajah tercela Anda kepada Kaisar Yun sampai nanti, atau ratu ini tidak dapat mengatakan apakah dia akan berubah pikiran." Kepala masih menempel di dadanya, Qi Tianli bangkit. Dia hampir tersandung dan jatuh kembali berlutut. "Terima kasih, Ratu Iblis. Yang tua ini akan segera kembali." Dia mundur beberapa langkah sebelum bertindak untuk berbalik. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya dan, setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Bisakah orang tua ini mengatakan sesuatu, Ratu Iblis?" "Bicaralah," jawab Qi Wuyao tanpa repot-repot berbalik menghadapnya. Qi Tianli menarik napas dalam-dalam sebelum memulai. Mo Beichen telah berbicara tentang Raja Neraka beberapa kali saat Raja tua ini berada di hadapannya. Pria yang dibicarakannya adalah seorang penguasa yang lemah lembut dan baik hati yang membenci konflik dan pelecehan. Abis adalah dunia yang penuh kengerian dan kematian hingga Raja Abisal mengambil alih kendali dan perlahan-lahan membimbing mereka menuju stabilitas. Mungkin, jadi, Qi Wuyao menyipitkan matanya. Mo Beichen tidak pantas berbohong kepada orang-orang primal chaos. Jadi orang tua ini tidak punya alasan untuk percaya bahwa dia berbohong. Jika Raja Abisal benar-benar penguasa yang lembut dan baik hati, dan alasan dia menginvasi dunia ini hanyalah untuk melestarikan penduduk abis, mungkin kemunculan mereka bukanlah bencana yang kita pikirkan. Jika aku berani, tidak ada orang yang bisa menandingi Kaisar Yun di dunia ini, tapi abis adalah cerita yang berbeda. Jika satu Mo Beichen cukup untuk membawa kita ke ambang kekalahan, maka orang tua ini tidak dapat melihat harapan Kaisar Yun untuk mengalahkan abis bahkan jika dia menjadi 10 kali lebih kuat dari dia sekarang. Itulah mengapa orang tua ini masih percaya bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dunia dan melestarikan kehidupan semua orang adalah dengan bergabung dengan mereka, bukan menolak mereka dengan kekerasan. Hah, Qi Wuyao tertawa kecil sambil melihat ke kejauhan. Cahaya dingin dan jahat bersinar di belakang pupil matanya saat dia berkata, "Saya tidak pernah menyerahkan inisiatif nasib saya ke tangan orang lain, dan saya tidak akan memulainya sekarang. Lagi pula, Anda telah membuat kesalahan besar dalam perhitungan Anda." Cahaya menyebar dan menutupi matanya dengan es. "Anda terlalu meremehkan Yang Mulia. Dia adalah pewaris dewa jahat dan Kaisar Iblis pemalu surga. Anda pikir Anda sudah melihat batasannya. Kamu percaya bahwa abis layak menjadi yang lebih baik. Pergi dari hadapanku." Dia melemparkan telapak tangannya ke belakang, dan hembusan angin hitam menerpa Qi Tianli sebelum dia bisa melakukan apapun. Dia menjerit kaget saat dia tersingkir dari kota Kaisar Yun. Qi Wuyao menarik telapak tangannya dan tetap di tempatnya. Dia terdiam untuk waktu yang sangat lama. Faktanya, dia tidak mencuri jiwa Qi Tianli. Intinya, pencuri jiwa mengharuskannya mengekstrak seutas benang jiwa Kaisar Iblis Nirwana dan secara diam-diam menempelkannya ke jiwa korbannya. Mengingat situasi yang mereka hadapi,
akan sia-sia jika mengikatkan benang jiwanya pada seorang pengecut. Lagi pula efeknya sama saja. Qi Tianli tidak akan pernah berhenti bertanya-tanya apakah dia mengawasinya sampai hari dia mengambil gambar terakhirnya. Namun, dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan di akhir. Berkat pengetahuan kuno yang diberikan kepadanya oleh jiwa Kaisar Iblis Nirwana, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya warisan yang dimiliki Yunce. Memang benar bahwa jurang neraka cukup kuat untuk mengatasi segala sesuatu yang bisa ditanggung oleh alam dewa, tidak seluruh kekacauan primal. Semuanya, kecuali Yunce. Kekasihnya memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi hanya jika dia cukup bertekad untuk mendorong dirinya melampaui batas kemampuannya. Ayah, pintunya terlempar ke dalam, dan Yun Wuxin bergegas masuk ke kamar. Dia ditemani oleh Qianye Yinger yang tampak tenang. Meringkuk di tempat tidurnya, Yunce perlahan mendongak sebelum memanggil namanya dengan bingung. Wuxin, melihat ayahnya benar-benar terbangun dari komanya, Yun Wuxin buru-buru menyeka air matanya sebelum menangkup tangan Yunce dengan hati-hati. Ayah, bagaimana perasaanmu? Yunce memberinya senyuman lembut. Maaf membuatmu khawatir, aku baik-baik saja. Setelah saya dapat mulai mengedarkan energi saya yang dalam, hanya perlu beberapa hari bagi saya untuk pulih. Qianye Yinger mengerutkan kening. Dia menatap Yun Wuxin sekilas, keraguan terlihat jelas di wajahnya. Yunce jelas sedang tidak enak badan saat ini. Yun Wuxin mungkin tidak menyadarinya karena dia terlalu emosional, tapi bukan dia. Yun Wuxin mengangguk dengan kuat. Semuanya baik-baik saja selama kamu baik-baik saja, ayah. Aku akan memberitahu ibu, tuan, dan yang lainnya sekarang juga. Yunce tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Masih menatap kosong ke depan, dia mengangkat tangan dan berkata, Wuxin, Qianying, bisakah kamu mengangkatku berdiri? Saya ingin jalan-jalan. Apa, sekarang? Yun Wuxin memandangnya dengan cemas. Tapi kamu baru saja bangun dari cedera serius. Ini dia. Namun Qianye Yinger tidak menunjukkan keraguan seperti itu. Dia meraih lengan Yunce dan menariknya berdiri dengan satu gerakan halus. Santai, ayahmu tidak serapuh yang kamu kira. Dia baik-baik saja sejak dia bangun dari komanya. Itulah yang dia katakan, tapi Qianye Yinger bisa merasakan tulang-tulangnya meluncur secara tidak wajar di bawah telapak tangannya saat dia menariknya berdiri. Namun, pria itu terus menatap kosong ke udara tipis seolah dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Yunce perlahan keluar dari kamar sambil didukung oleh Qianye Yinger dan Yun Wuxin. Angin dingin menerpa wajahnya saat dia menatap kota Kaisar Yun, kota tertinggi miliknya dan dia sendiri. Tidak ada yang berubah, namun rasanya segalanya telah berubah. Terakhir kali dia ke sini terasa seperti seumur hidup yang lalu. Saya tidak pernah tahu bahwa kekuatan tertinggi bisa menjadi tidak berharga dalam sekejap sampai hal itu terjadi. He Ling sudah pergi. Honger berkata dia menghilang pada hari pertama aku jatuh pingsan. Dia tidak pernah kembali. Dia bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Ini adalah akhir terbaik bagiku, Tuan, jadi kamu tidak boleh bersedih apapun yang terjadi, oke? Itu adalah permintaan yang mustahil. Bagaimana mungkin dia tidak sedih atas kematiannya? Mereka bersama dalam lebih dari satu cara. Kehidupan dan jiwa mereka benar-benar terhubung selama bertahun-tahun. Semua yang dilihat, dialami, dan dirasakannya dibagikan olehnya, satu-satunya pendamping yang tak pernah meninggalkannya sedetik pun. Di alam bawah sadarnya, kemungkinan He Ling akan meninggalkannya suatu hari nanti bahkan tidak ada sampai hal itu menjadi kenyataan. Dia tidak pernah tahu betapa bergantungnya dia padanya sampai sekarang. Kepergiannya bersifat permanen dan tanpa peringatan. Tidak peduli berapa kali dia menjelajahi ruang dalam mutiara racun langit dan mutiara surga abadi, dia bahkan tidak dapat menemukan jejak kehadirannya. Seolah-olah sepasang lubang raksasa tiba-tiba muncul di lautan jiwanya. Rasa sakit dan kehampaan yang dia rasakan tak terlukiskan. Ayah, ayah. Sementara itu, Yun Wuxin memanggilnya 2 kali dan bahkan sedikit menggoyangkan lengannya, tapi Yunce terus menatap lurus ke depan seolah dia tidak mendengarnya sama sekali. Wanita muda itu akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tetapi Qianye Yinger menggelengkan kepalanya sebelum dia dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Berapa kali dia melihat Yunce bertindak seperti ini dapat dihitung dengan satu tangan.
Pria itu jelas sedang mengalami keterkejutan dan rasa sakit yang luar biasa saat ini. Kerutan dalam muncul di wajah Qian Yinger. Apakah pertarungan dengan Mo Beichen begitu mengejutkan, atau dia meratapi meninggalnya Chang Xitian dan Huo Poyun? Tentunya tidak. Pikiran Yun Ce terus berpacu semakin liar. Yan Wan, Yan Tu, dan Yan Tri semuanya hilang. Dia yakin dia kehilangan banyak kekuatan intimidasi dengan meninggalnya mereka. Dia tidak akan pernah merasakan kehadiran mereka lagi. Mereka tidak akan pernah muncul lagi, tidak peduli seberapa sering dia memanggil nama mereka. Kesetiaan mereka mungkin merupakan hasil dari jejak budak, tapi ketika dia berhasil menaklukkan mereka di Laut Tulang Kegelapan Abadi, dia tentu tidak membayangkan bahwa dia akan merindukan atau bersedih atas kepergian mereka. Kematian Chang Xitian dan berakhirnya silsilah laut dalam berarti alam laut dalam 10 arah kini hanyalah sebuah kerajaan raja. Kendali mereka atas wilayah ilahi selatan pasti anjlok seperti batu. Seolah-olah itu belum cukup buruk, jurang maut semakin dekat hari demi hari. Dia hanya bisa membayangkan tekanan seperti apa yang dihadapi Chang Suhe saat ini. Berbicara tentang abis, tidak ada satu jiwa pun di alam dewa yang belum pernah mendengar kedatangan mereka. Ciu Yao mungkin membuat laporannya singkat demi kepentingannya, tapi dia bisa dengan mudah membayangkan betapa takut dan paniknya alam dewa. Bagaimana dia bisa menyalahkan mereka? Dia, kaisar tertinggi alam semesta ini sendiri saat ini dicekam oleh ketidakberdayaan dan keputusasaan. Seorang Mo Beichen mampu membawanya ke keadaan menyedihkan ini dan mengambil healing darinya selamanya. Apa yang bisa dia lakukan ketika kekuatan penuh dari abis muncul? Apakah dia mempunyai kekuatan untuk berbicara tentang perlawanan? Hah, Yun Ce menutup matanya dan tertawa mengejek dirinya sendiri. Kali ini, orang yang muncul di benaknya adalah Kaisar Iblis Pemalu Surga. Jika dia tanpa Dewa Abu hanyalah seekor semut di hadapan Mo Beichen, maka Ksatria Neraka hanyalah setitik debu di hadapan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa menangani kekuatan penuh abis. Kalau dipikir-pikir, sungguh menggelikan betapa kerasnya dia mencoba membujuk Kaisar Iblis Pemalu Surga untuk meninggalkan Primal Chaos. Dia telah berhasil, tetapi yang dia dapatkan hanyalah kehilangan Jasmine karena pengkhianatan Zhou Suzi, dan sekarang ini. Seandainya aku bisa memutar kembali waktu. Tiba-tiba, pikirannya yang kacau terhenti. Itu karena dia merasa seolah-olah sedang mengingat sesuatu yang sangat, sangat penting. Dia mengusir semua pikiran acak di benaknya dan memusatkan seluruh pikirannya untuk mengingat perasaan itu. Akhirnya, dia teringat sesuatu yang pernah dikatakan oleh Kaisar Iblis Pemalu Surga kepadanya sejak lama. Alam Primal Chaos saat ini menyembunyikan rahasia besar dan rasa tidak enak yang sangat besar. Ini adalah bagian memori dan saya telah menyegelnya. Pada hari ketika kamu secara sempurna menyatu dengan darah asal Kaisar Iblisku dan mampu mengendalikan bencana kegelapan abadi dengan sempurna, kamu secara alami dan mudah akan dapat membuka segelnya. 1. Uxin, Qianying. Yun Ce memanggil dan membuka matanya pada saat bersamaan. Itu adalah perubahan drastis dari lagu sebelumnya sehingga membuat Yun Wuxin benar-benar lengah. Bawa aku kembali ke kamarku dan susun kembali penghalangnya, dia menyatakan dengan sungguh-sungguh. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang lebih penting dari ini saat ini. Saya perlu waktu untuk bermeditasi. Babak 1965 Jurang yang berubah. Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Yun Ce mengedarkan keajaiban kehidupan ilahi dengan paksa untuk menstabilkan luka-lukanya. Dia kemudian menutup matanya dan duduk bersila. Tidak lama kemudian dia akhirnya berhasil menenangkan pikiran dan memantapkan jiwanya. Dia seharusnya tidak menggunakan energi jiwa dalam kondisinya saat ini, tapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kesadarannya berenang cepat mengelilingi lautan jiwanya hingga akhirnya, ia menemukan bayangan yang telah lama terlupakan di sudut jiwanya yang dalam dan jauh. Dulu ketika dia pertama kali mewarisi darah Kaisar Iblis, hatinya dipenuhi kebencian. Seluruh keberadaannya telah dicurahkan untuk membangun kekuatan yang diperlukan untuk membalas orang-orang yang telah berbuat salah padanya. Itulah sebabnya dia hampir tidak bisa mengumpulkan energi untuk merasa penasaran dengan rahasia besar dan ketidaknyamanan tersembunyi yang luar biasa yang disebutkan oleh Kaisar Iblis Pemalu Surga kepadanya, apalagi menggali lebih dalam ke dalamnya. Jika itu tidak bisa membantunya menghancurkan dunia, maka itu tidak ada gunanya baginya. Sesederhana itu juga mengapa hal itu tidak meninggalkan bekas yang mendalam di benaknya.
Bencana kegelapan abadi miliknya belum mencapai kesempurnaan setelah dia memusnahkan Long Bai, dan dia sengaja berhenti mengolahnya di kemudian hari karena dia tahu bahwa kemajuan biasanya sulit setelah seseorang mencapai kesempurnaan dalam seni kultivasi apapun. Pada tahap ini, dia hanya bisa menunggu bencana kegelapan abadi menyatu secara alami dengan tubuh dan jiwanya. Awalnya, dia mengira ini akan menjadi proses yang sangat panjang yang membutuhkan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan inti Kaisar Iblis kuno. Kenyataannya, dia hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk mencapai kesesuaian sempurna dengan seni kultivasi setelah dia mengembangkan panduan surga yang menentang dunia yang terakhir. Sejak itu, menggunakan bencana kegelapan abadi menjadi sealami menggerakkan anggota tubuhnya. Dia seharusnya mengingat kata-kata Kaisar Iblis pemalu surga saat itu, tapi sudah tidak ada seorang pun tersisa di seluruh kosmos yang bisa menantangnya. Ditambah fakta bahwa dia sama sekali tidak peduli saat pertama kali mendengar peringatan mengerikan itu, dan kenangan itu tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Hari ini, setelah nyaris keluar hidup-hidup dari krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan merasakan tekanan jiwa yang menghancurkan bahkan ketika dia dalam keadaan koma, dia akhirnya mengingat kata-kata yang telah diukir Jie Yuan dalam darah Kaisar Iblisnya. Sebuah Malaysia tersembunyi yang sangat besar, kecuali dia salah besar, Yun Ce. Sangat yakin bahwa Malaysia tersembunyi yang disebutkan Jie Yuan saat itu tidak lain adalah Abyss. Apa dia tahu ini akan terjadi bertahun-tahun yang lalu? Ini menunjukkan betapa kuatnya jiwa Kaisar Iblis pemalu surga. Cahaya jiwa gelap telah bersemayam di lautan jiwanya sejak lama, namun dia tidak pernah menyadarinya bukan hanya karena dia tidak peduli pada saat itu, tapi juga karena cahaya itu tidak menembus sedikit pun aura jiwa. Menyadari bahwa dia telah membiarkan dirinya terganggu lagi, Yun Ce memusatkan pikirannya dan menyentuh cahaya jiwa gelap dengan bencana kegelapan abadi. Cahaya jiwa gelap segera menyebar dan mengambil wujud Kaisar Iblis pemalu surga. Meskipun Yun Ce tahu bahwa itu hanyalah gambaran jiwa yang akan hilang dalam sekejap, dia masih terguncang dengan emosi yang tak terlukiskan ketika dia melihat Jie Yuan sekali lagi. Matanya lebih gelap dari jurang, dan wajahnya dipenuhi bekas luka yang mengerikan. Aura yang dia keluarkan lebih menindas daripada gabungan 10.000 langit. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghadapinya tanpa gemetar, tapi Yun Ce tahu lebih baik dari siapapun bahwa di balik penampilan luarnya yang jahat terdapat hati yang lembut dan lembut yang sama sekali tidak jahat. Baru setelah dia terpaksa melarikan diri ke wilayah ilahi utara, dia menyadari betapa banyak bantuan yang telah disiapkan Jie Yuan untuknya sebelum dia meninggalkan Primal Chaos. Dia juga mulai memahami beberapa hal misterius yang dia sebutkan bertahun-tahun yang lalu. Sayangnya, dia tidak bisa lagi berterima kasih atas segalanya. Di lautan jiwanya, Jie Yuan membuka mata iblisnya dan berkata perlahan, "Kita bertemu lagi, Yun Ce. Fakta bahwa Anda dan saya berdiri bersama sekali lagi berarti Anda telah mencapai penguasaan sempurna atas bencana kegelapan abadi, dan bahwa Anda telah menjadi raja tertinggi dari kekacauan primal. Kalau begitu, inilah saatnya saya berbagi beberapa kebenaran berat dengan Anda. Primal Chaos saat ini menjadi sangat lemah. Energinya sangat sedikit, dan hukumnya sangat rapuh. Ini praktis adalah dunia yang berbeda dibandingkan dengan dunia pada era para dewa. Meskipun perang antara dewa dan iblis mengganggu tatanan alam dan meruntuhkan hukum yang tak terhitung jumlahnya, energi Primal Chaos tidak akan berkurang sejauh ini. Energi roh alami dunia harus selalu berada dalam keseimbangan dan siklus yang konstan untuk selamanya. Jie Yuan mengatakan bahwa total energi roh alam semesta tidak boleh berubah. Itu benar-benar merupakan akal sehat paling dasar baginya, seorang Kaisar Iblis. Kenyataannya, dunia yang pernah menjadi tuan rumah bagi dewa sejati dan dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya telah menurun hingga ke titik di mana ia bahkan tidak mampu menopang kelahiran setengah dewa. Ruang dan keteraturannya juga menjadi sangat rapuh sehingga kekuatan setengah dewa saja bisa menghancurkannya. Baru beberapa juta tahun berlalu sejak dia meninggalkan Primal Chaos. Ini tidak mungkin. Jie Yuan melanjutkan, energi Primal Chaos tidak bisa hilang begitu saja. Ia hanya bisa terbang ke tempat lain. Awalnya, kupikir perang antara dewa dan iblis mungkin telah menyebabkan retakan yang tidak terlihat di tembok Primal Chaos, dan dunia telah membocorkan energi selama ini. Itulah satu-satunya penjelasan dan kemungkinan yang dapat saya pikirkan. Namun, ketika saya tiba di ruang yang saat ini dikenal sebagai wilayah ilahi utara, saya segera menyadari bahwa energi gelapnya mengalir secara tidak wajar.
Dari segi kekuatan secara keseluruhan, Jie Yuan bukanlah kaisar iblis terkuat di antara mereka semua. Namun, dia adalah pemilik energi gelap yang paling mendasar dan murni. Afinitas dan penguasaannya terhadap energi gelap tidak dapat disaingi oleh siapapun bahkan hingga hari ini. Berkat itu, kemampuannya dalam merasakan energi gelap juga tiada duanya. Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa wilayah-wilayah ilahi utara terus menyusut tanpa alasan yang jelas. Jelas sekali, akar penyebabnya adalah hilangnya energi gelap secara terus-menerus. Saya mengikuti arus kegelapan dan menemukan bahwa mereka telah terbang ke alam dewa awal mutlak. Setelah saya mengikuti mereka ke alam dewa awal mutlak, saya menemukan bahwa mereka semua mengalir ke jurang ketiadaan. Hukum dan ketertiban primal chaos hancur total selama perang antara para dewa dan iblis. Akibatnya, energi primal chaos mulai mengalir ke Abyss of Nothingness. Hukumnya juga menjadi retak karena perang. Kehendak leluhur adalah orang yang memberitahunya tentang hal ini. Sekarang, jelas bahwa Jie Yuan juga menemukan kebenaran yang sama berkat kepekaannya yang akut terhadap energi gelap. Pada saat inilah gambaran jiwa Jie Yuan tiba-tiba memancarkan sinar cahaya iblis. Hal berikutnya yang diketahui Yun Ce, gambar putih keabu-abuan muncul di dalam lautan jiwanya. Dalam gambar tersebut, Jie Yuan sedang melayang di langit dan melihat ke bawah ke sebuah lubang besar tanpa dasar. Langit di atasnya jelas merupakan langit kelabu dari alam dewa awal mutlak, dan lubang jurang ketiadaan. Itu tampak seperti rahang iblis lapar yang terbuka dan menyeramkan, berniat melahap segala sesuatu yang malangnya jatuh ke dalam mulutnya. Jelas bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi pada Abyss of Nothingness. Jie Yuan berbicara lagi, hari ini, aliran sebagian besar energi di primal chaos pada dasarnya telah terhenti, kemungkinan besar karena keseimbangan baru telah tercapai. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk energi gelap dan jahat. Alasannya adalah karena sebagian besar makhluk hidup yang membawa energi gelap yang mendalam terpaksa tinggal di wilayah ilahi utara, yang berarti ada terlalu banyak energi gelap dan jahat di satu tempat. Itulah mengapa energi gelap masih mengalir ke abyss yang telah berubah bahkan ketika semua energi lainnya telah mencapai keseimbangan. Karena Anda telah naik ke puncak dunia, para praktisi kegelapan tidak lagi terbatas pada wilayah ilahi utara saja. Ini berarti aliran energi gelap akan terhenti secara bertahap. Tetap saja, apa yang terjadi dengan Abyss of Nothingness? Mengapa ia menghabiskan energi primal chaos tanpa henti? Sementara itu, kegembiraan Yun Ce dengan cepat mereda. Ketidaknyamanan tersembunyi yang luar biasa, yang dibicarakan Jie Yuan adalah jurang neraka, tapi dia sudah mendengar semua yang dikatakannya dari kehendak leluhur sendiri. Di akhir perang para dewa dan iblis, kehendak leluhur terlambat mengetahui perubahan tak wajar di jurang maut. Abyss yang rusak telah lepas dari desain aslinya dan benar-benar di luar kendalinya. Ditambah lagi, dia hanya memiliki surat wasiat pada saat itu. Dia tidak memiliki kekuatan maupun keberadaan fisik untuk menentukan secara pasti apa yang terjadi pada Abyss. Dia juga tidak dapat menentukan konsekuensi yang mungkin timbul darinya. Itu adalah ancaman yang sangat besar dan tidak dapat diprediksi sehingga dia memutuskan untuk menjalani 1000 siklus hidup dan terlahir kembali di primal chaos. Kehendak leluhur tidak tahu bahwa dunia eksistensi kedua entah bagaimana telah muncul di ujung lain jurang maut, di tempat yang seharusnya merupakan dunia kepunahan murni. Yun Ce berharap Jie Yuan entah bagaimana mengetahui tentang dunia eksistensi kedua dan telah menyiapkan beberapa rencana cadangan untuknya. Namun, dewa leluhur sendiri tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di sisi lain jurang maut. Masuk akal jika Jie Yuan, bawahannya, tidak bisa berbuat lebih baik. Dengan kata lain, tidak ada rencana ajaib yang bisa memberinya kesempatan untuk melawan Abyss. Tepat ketika Yun Ce hampir kehilangan semua harapannya, Jie Yuan melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. The Abyss of Nothingness adalah sebuah lubang yang mengubah segala sesuatu yang jatuh ke dalamnya menjadi ketiadaan. Itu adalah kekuatan penghancur yang bahkan aku dan Nisuan tidak bisa memahaminya. Nisuan dan saya telah mendekati jurang ketiadaan berkali-kali di masa lalu. Kami adalah kaisar iblis dan dewa penciptaan, namun jurang maut tidak pernah gagal menimbulkan rasa panik yang menusuk dan tak terkendali ketika kami terlalu dekat dengannya. Begitulah cara kami mengetahui bahwa kami pun akan berubah menjadi ketiadaan jika kami berani terbang melewati ambang batas tertentu. Tetapi sekarang, rasa panik itu menjadi sangat lemah hingga hampir tidak ada lagi. Tidak hanya itu,
hal itu telah digantikan oleh gelombang kecemasan yang menjengkelkan. Mungkinkah dia berkata pada dirinya sendiri meskipun ini adalah rekaman untuk Yun-che, bahwa kekuatan penghancur murni abis mengalami semacam transformasi karena tercampur dengan energi primal chaos. Atau mungkin sebaliknya, mungkin abis berubah karena kekuatan penghancurnya telah mengalami semacam transformasi. Pertanyaan itu bergema di atas jurang ketiadaan saat Kaisar Iblis Pemalu Surga terdiam lama. Lalu, dia melakukan sesuatu yang menyebabkan jantung Yun-che berdetak kencang. Dia benar-benar mulai turun langsung menuju abis. Yun-che, kegelapan dengan cepat menghabiskan cahaya di sekitar Jie Yuan. Sebelum dia menyadarinya, Jie Yuan telah menyeberang ke wilayah terlarang yang semua orang tahu untuk menjauh kecuali mereka memiliki keinginan mati. Ternyata, Jie Yuan telah meninggalkan perasaannya dalam jejak jiwanya. Alhasil, dia merasakan semua yang dia rasakan hari itu. Yun-che langsung merasakan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah energi yang sangat istimewa dengan hukum yang tidak dapat dia pahami. Itu menyerang Jie Yuan dari segala arah segera setelah dia melewati ambang pintu, dan jika dia tidak salah, kemungkinan besar itu adalah energi kepunahan. Energi kedua yang dia rasakan adalah daya tarik yang luar biasa. Itu seperti tangan tak kasat mata yang mencoba menyeretnya ke jurang maut yaitu jurang maut. Alis Jie Yuan langsung berkerut. Bukannya panik, dia malah merasa kaget dan bingung. Itu karena baik energi kepunahan maupun gaya tariknya tidak dapat mengancamnya sama sekali. Sepengetahuannya, jurang ketiadaan adalah lubang fatal yang tidak pernah gagal untuk mereduksi bahkan dewa sejati menjadi ketiadaan. Tidak pernah. Namun, energi yang menyerangnya sangat lemah sehingga bahkan tidak bisa mengancam dewa sejati sedikit pun, apalagi Kaisar Iblis. Faktanya, Yun-che yakin bahwa tingkat energi ini bahkan tidak dapat mengancamnya, seorang Divine Sovereign belaka dengan kekuatan dan kegigihan seorang Divine Master Puncak. Namun kekuatan tariknya adalah cerita yang sangat berbeda. Itu sangat kuat hingga hampir tak tertahankan. Saat Jie Yuan terus jatuh ke bawah, energi kepunahan dan gaya tarik dengan cepat menjadi semakin kuat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, gaya tariknya telah berkembang hingga dia tidak bisa melepaskan diri meskipun dia berjuang sekuat tenaga. Tapi Jie Yuan bukan dia. Dia terus turun ke dalam lubang tanpa peduli. 10 napas, 100 napas, 1 jam, 2 jam, 6 jam. Semakin dalam dia jatuh, semakin kuat energi kepunahannya. Namun, pertumbuhannya tidak secepat yang dia bayangkan. Di sisi lain, daya tariknya, sekali lagi, merupakan cerita yang sangat berbeda. Hanya butuh beberapa saat untuk tumbuh ke titik yang berada di luar kemampuannya untuk bertahan atau bahkan memahaminya. Akhirnya, setelah waktu yang tidak ditentukan, Jie Yuan melambat hingga berhenti. Tidak ada cahaya, suara, atau bahkan materi di tempat ini. Tidak ada satupun ruang utuh di tempat ini. Yang bisa dia rasakan hanyalah fragmen dan pusaran spasial. Hal paling jelas yang dia rasakan adalah energi kepunahan yang menyerang dari segala arah, dan kekuatan tarikan yang benar-benar di luar kemampuannya untuk dijelaskan. Depresi kecil muncul di sekujur tubuh Jie Yuan tanpa henti, tapi itu saja. Bahkan pada kedalaman ini, energi kepunahan bahkan tidak cukup kuat untuk menimbulkan kerusakan nyata padanya. Namun kekuatan tariknya telah menjadi begitu kuat bahkan dia, seorang Kaisar Iblis, harus menganggapnya serius. Dia tidak tahu berapa lama lagi sebelum dia mencapai ujung jurang maut. Dia tidak tahu apakah itu akan berakhir. Apa yang dia tahu adalah bahwa gaya tariknya kemungkinan besar akan terus bertambah hingga mencapai titik di mana dia tidak mampu menolaknya. Jika itu terjadi, dia tidak akan pernah bisa kembali ke Primal Chaos. Dia masih memiliki terlalu banyak urusan yang belum selesai dalam hidupnya yang harus dia selesaikan. Itu adalah pertaruhan yang tidak berani dia ambil. Cahaya iblis muncul dari tubuhnya, dan Jie Yuan melesat kembali ke atas. Dia bergerak secepat dia terjatuh meskipun ada kekuatan tarikan yang menakutkan. Sebuah ledakan dahsyat langsung bergema di jurang ketiadaan. Gambarannya berakhir di sini, tapi belum berakhir. Gambar baru muncul menunjukkan Jie Yuan melayang di atas pintu masuk Abyss of Nothingness sekali lagi. Jurang ketiadaan adalah tempat yang mengembalikan segalanya menjadi ketiadaan, atau memang seharusnya begitu. Meski terjatuh ke dalamnya selama 6 jam berturut-turut, Kaisar Iblis Pemalu Surga mampu kembali dengan selamat. Yun-che sendiri bisa merasakan bahwa energi kepunahan di dalamnya tidak seseram dulu.
Bahkan pada kedalaman di mana Jie Yuan akhirnya memutuskan untuk menghentikan keturunannya dan kembali, dia yakin bahwa dia akan mampu bertahan setidaknya untuk sementara waktu. Teror sebenarnya dari abis yang telah berubah bukanlah kemampuannya untuk menghancurkan, tapi kekuatan tariknya. Abis telah berubah sejak lama. Dengan kata lain, baik benda hidup maupun benda mati yang secara sengaja atau tidak sengaja jatuh ke dalam jurang ketiadaan selama 1 juta tahun terakhir, pada kenyataannya, tidak dikembalikan ke ketiadaan, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Sebaliknya, mereka ditarik ke kedalaman jurang maut yang tidak diketahui oleh kekuatan yang tak tertahankan, dan tidak pernah kembali.